Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tujuan suatu rancangan obat yang rasional. Dan seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa tujuan dari suatu rancangan obat ini pada umumnya itu dapat mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, dan dengan efek samping yang minimal, dengan cara bekerja lebih selektif, yang artinya masa kerjanya lebih lama dan meningkatkan kenyamanan si pemakai obatnya atau pemakaian obatnya. Kemudian jelaskan langkah-langkah Yang kedua, jelaskan langkah-langkah rancangan obat rasional. Adapun langkah-langkah rancangan obat yang rasional itu, pertama mencari senyawa penuntun, yang artinya senyawa yang digunakan sebagai pangkal tidak modifikasi molekul. Senyawa penuntun itu yaitu senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patofisiologi pada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, langkahnya yaitu manipulasi molekul dengan cara memodifikasi molekul atau modifikasi struktur, dengan yaitu mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya. Kemudian merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Kemudian langkah selanjutnya, dengan hasil analisis regresi tadi dapat dievaluasi dengan merancang obat sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan antara obat-obatan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya merancang bentuk sediaan obat yang sesuai. Jadi obat yang sesuai itu bagaimana? Itu dirancang, apakah dia itu bentuknya suspensi, emulsi, atau tablet, sesuai dengan sifat, khasiat, dan aksinya. Kemudian merancang aturan dosis yang sesuai. Nah, dalam pemberian obat atau pemberian resep kepada pasien itu harus merancang aturan dosis sesempurna mungkin dan sebaik mungkin sehingga si pemakai obat atau si pasien tidak mendapatkan hasil yang toksik atau merugikan pada pasien dalam memakai obat tersebut. Kemudian yang terakhir, evaluasi klinik. Nah, evaluasi klinik ini bertujuan untuk yang terakhir adalah evaluasi klinik, yaitu bertujuan untuk meminimalisirkan kesalahan dalam perencanaan obat dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan tadi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan upaya pengembangan obat baru. Upaya pengembangan obat baru yang pertama dengan usaha penemuan obat baru pada umumnya itu bersifat coba-coba. Kemudian, biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Ketiga, perlu adanya pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat yang rasional.
pertanyaan terakhir yaitu jelaskan kapan kombinasi obat menguntungkan dan kapan kombinasi obat merugikan. Pada umumnya ketika kombinasi obat antara kedua obat A dan obat B dapat menguntungkan itu ketika mereka sama-sama bertujuan untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan dosis yang sesuai. Kemudian kalau kombinasi obat yang merugikan sama dengan tadi, bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit tersebut namun dengan dosis yang tidak sesuai. Kemudian kombinasi obat yang memungkinkan meningkatkan aktivitas obat itu dilihat dari efek potensiasinya dengan cara meningkatkan ketersediaan farmaseutik, kemudian meningkatkan ketersediaan biologis, menurunkan ekskresi obat, meningkatkan proses bioaktivitas, kemudian kombinasi obatnya lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibandingkan apabila diberikan secara terpisah. Nah, untuk yang merugikan, kombinasi obat yang tidak rasional atau menimbulkan kerugian itu salah satunya menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lainnya. Salah satu obat yang tidak tercampurkan dengan obat yang lain karena berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik dari obat yang lain. Jadi itulah jawaban dari saya dari 4 pertanyaan dan 4 jawaban tadi. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi semoga bermanfaat apa. Jadi itulah pertanyaan dan jawaban yang telah saya sampaikan dan saya simpulkan. Jika ada kesalahan ataupun salah kata dalam ucapan atau tingkah laku saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.